Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Rudi Wijaya, peserta Diklat SAR CPNS LIPI Angkatan 1 tahun 2021 dari kelompok 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari di agenda 3 dalam Diklat SAR CPNS LIPI ini. Agenda 3 sendiri itu berfokus pada materi mengenai peran dan kedudukan PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali, mungkin kita bisa sedikit refresh kembali mengenai pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang itu berisi fungsi dari seorang pegawai ASN. Jadi dalam Undang-Undang ASN ini PNS itu merupakan bagian dari ASN karena ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K seperti itu, sehingga konteksnya pasal 10 ini mengikat juga untuk seluruh PNS. Apa itu isinya dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN? Itu berbunyi begini. Pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam operasionalisasi fungsi ini, agenda 3 memberikan masing-masing materi pada masing-masing fungsi seperti itu. Masing-masing materi itu yaitu pada fungsi pelaksana kebijakan publik, materi yang diajarkan adalah materi manajemen ASN. Kemudian pada materi atau fungsi pelayan publik, itu materi yang diajarkan itu adalah materi pelayanan publik. Dan kemudian pada fungsi perekat dan pemersatu bangsa, materi yang diajarkan adalah materi whole of government atau WOG. Baik, beberapa hal penting yang kemudian saya pelajari berdasarkan agenda ini pada masing-masing poin tadi itu kurang lebih adalah seperti ini. Pada materi mengenai manajemen PNS itu saya mempelajari mengenai bagaimana SDM PNS itu dipilih. Dalam konteks praktiknya, misalnya saat ini perekrutan PNS itu mekanisme pemilihannya sudah luar biasa ya, sudah transparan, sudah terbuka juga, dan bisa dilakukan dengan cepat seperti itu. Dalam konteks ini, saya misalnya yang diterima dari seleksi CPNS 2019 mungkin memang baru bisa masuk di 2021, konteksnya bukan karena sistemnya yang lama, tetapi karena memang negara kita mengalami yang namanya pandemi COVID seperti itu. Tetapi secara sistemik, mekanisme perekrutannya itu sudah luar biasa terbuka, transparan, dan cepat sekali seperti itu. Kemudian juga dalam konteks perekrutan PNS saat ini juga sudah ada pertimbangan ya, dengan kesesuaian latar belakang pendidikan dari masing-masing calon PNS. Sehingga diharapkan dengan adanya pertimbangan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang ia lamar atau yang didaftar, itu ketika sudah diterima nantinya seorang PNS bisa melakukan tugasnya dengan efektif dan maksimal seperti itu. Kemudian juga materi tentang manajemen PNS ini juga menggambarkan bahwa setelah seorang CPNS itu menjadi PNS, maka ia punya kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Misalnya saat ini melalui jabatan fungsional seperti itu, sehingga seorang PNS antara dia ketika baru masuk dengan setelah dia masuk beberapa tahun itu dia dapat berkembang gitu, seperti itu, tidak terjebak pada karir yang seperti itu saja atau stagnan. Kemudian pada materi manajemen PNS ini juga disampaikan mengenai sanksi ya, seperti itu, bahwa seorang PNS bukan hanya mendapatkan atau punya hak untuk mendapatkan yang enak-enak saja seperti itu, tetapi dalam konteks dia telah melanggar disiplin, misalnya melanggar peraturan, maka ia tetap bisa dikenakan sanksi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai materi pelayanan publik. Pada materi ini saya mempelajari mengenai bagaimana sebaiknya atau bagaimana seharusnya seorang PNS itu berinteraksi dengan masyarakat atau berinteraksi dengan publik, karena memang masyarakat ini dalam konteks undang-undang pelayanan publik itu adalah penerima layanan publik. Nah, PNS di perspektif undang-undang pelayanan publik itu ditempatkan sebagai pemberi layanan atau pelayan publik, sama dengan konteks undang-undang ASN tentunya, sehingga kemudian
PNS ini dalam konteks pelayanan publik bukan orang yang dilayani, tetapi orang yang harusnya melayani, seperti itu. Nah, dalam konteks ini juga perlu dipertimbangkan atau diperhatikan ada peraturan perundang-undangan juga yang memang harus tetap ditaati. Jangan sampai juga kemudian karena kita mengutamakan masyarakat sebagai pelayanan publik, kita abai terhadap peraturan, kita abai terhadap kewenangan yang memang kita miliki. Jangan juga kita melampaui kewenangan ya, seperti itu. Karena ketika kita melampaui kewenangan, ketika misalnya kita melanggar peraturan perundang-undangan, lebih jauh lagi itu akan kembali pada materi yang pertama, yaitu adanya sanksi, seperti itu. Sehingga konteks pelayanan publik juga harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, kemudian yang terakhir, pada materi Rule of Government itu saya mempelajari mengenai keharusan adanya integrasi pelayanan, seperti itu. Baik itu di internal satu lembaga negara atau antar lembaga negara, seperti itu. Dalam konteks ini WOG menekankan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu seorang PNS dan juga suatu lembaga negara secara holistik itu harus bisa adaptif dalam menggunakan iptek, seperti itu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat diterima oleh masyarakat. Konteksnya atau contohnya misalnya masyarakat bisa mengakses pelayanan dimanapun dia berada, seperti itu. Sehingga memang inilah inti dari materi Rule of Government adalah mengenai bagaimana adanya integrasi pelayanan, seperti itu. Karena sekali lagi yang diutamakan dalam konteks pelayanan publik itu adalah masyarakat sebagai penerima layanan, seperti itu. Sehingga kemudian masyarakat sebisa mungkin, sedapat mungkin dapat mengakses layanan dengan mudah, dengan cepat dimanapun ia berada, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada agenda 3. Saya ucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada para pengampu materi, termasuk juga kepada rekan-rekan satu kelas saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.